Akan menjelaskan tentang pemikiran fikih dari 4 mazhabul arba'ah. Yang pertama dari mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Adapun pemikiran fikih dari mazhab ini, mazhab Hanafi dikenal sebagai Imam Ahlu Ar-Rayyi serta fikih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan rayu, qiyas, dan ihtisan. Muhammad Salam Makdur menguraikan karakteristik mazhab Hanafi dalam fikihnya, bahwa fikih Hanafi membekas kepada ahli Kufah, yaitu negeri Imam Abu Hanifah dilahirkan, yang mengembangkan aplikasi adat, qiyas, dan ihtisan. Kemudian pemikiran fikih yang kedua yaitu dari mazhab Imam Malik. Nah, dalam pemikiran fikihnya, prinsip mazhab Malik itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian ijma. Nah, dalam tradisi penduduk Madinah, statusnya sama dengan sunnah menurut mereka. Nah, alasannya menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW yang termasuk rasio. Di dalamnya adalah al-maslahah, al-mursalah, terus sa'ad ajariyah, kemudian istishan, urf, dan istishab. Nah, menurut para ahli usul fikih, qiyas jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas. Kemudian yang ketiga dari mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Dalam penetapan hukum fikih Islam, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, ijma sahabat, kemudian qiyas, tetapi dalam penggunaan yang tidak luas. Nah, ia menolak ihtisan sebagai salah satu cara mengistinbatkan hukum syara. Penyebar luasan pemikiran mazhab Syafi'i diawali melalui kitab usul fikihnya, yaitu yang berjudul Ar-Risalah dari kitab fikihnya Al-Um. Kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Salah satunya yaitu Yusuf bin Yahya al-Buwaiti pada tahun 230 Hijriah. Dia adalah seorang ulama besar dari Mesir. Kemudian pemikiran fikih yang terakhir yaitu dari mazhab Hanbali atau Imam Ahmad ibnu Hanbali. Nah, Imam ibnu Hanbali tidak mengarang satupun kitab tentang fikihnya, namun pengikutnya yang membukukannya. Mereka yang membukukan mahjabnya dari perkataan, kemudian perbuatan, jawaban atas pertanyaan, dan lain-lain. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis Al-Musnad yang membuat 40.000 lebih hadis. Bagaimana hukumnya bertaklid atau ittiba terhadap 4 mazhab? Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islamu Adilatuhu, yang berpendapat, pendapat pertama yaitu pendapat konservatif, di mana kebanyakan dari ulama membolehkan umat muslim untuk mengikuti salah satu mazhab dan tidak boleh berpindah-pindah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat kebanyakan ulama yang membolehkan dan membebaskan umat muslim untuk memilih salah satu dari 4 mazhab tersebut dan boleh berpindah-pindah sesuai dengan yang ia suka. Nah, untuk yang ketiga, pendapat yang lebih rinci, yakni jika seseorang dalam hal sholat, misalnya memakai mazhab Syafi'i, maka ia wajib konsisten dalam aturan mazhab tersebut dan tidak boleh mengambil pendapat lain selain mazhab Syafi'iyah. Itu misalnya. Sedangkan masalah selain sholat, boleh dengan mazhab lain. Nah, untuk bertaklid sendiri, itu tidak boleh dikarenakan taklid itu mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Dan taklid itu bisa memecah belah kaum muslimin. Sedangkan untuk ittiba itu boleh dikarenakan ittiba ialah mengikuti sesuatu dengan mengetahui ilmunya.
Jadi, mengikuti salah satu mazhab itu boleh selama kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan utama. Nah, kita juga tidak boleh mencela orang yang berbeda mazhab dengan kita atau kita menghinanya. Menurut Imam Syafi'i, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal zat, sifat, beribadah, dan perbuatannya, dan meyakini bahwa Allah adalah pencipta dan tidak ada makhluk yang menyerupainya dari semua segi apapun, baik ruang, waktu, arah, dan batasan. Tauhid menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Allah itu tidak beranak dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang menyerupainya. Tidak pantas bagi seseorang berdoa kepada Allah kecuali dengan menyebut nama-nama asma Allah. Tauhid menurut Imam Ahmad bin Hanbal yaitu bahwa Allah ada di atas. Tauhid menurut Imam Malik bin Anas adalah tunduk. Tauhid merupakan apa yang dikatakan Nabi, bahwa kita diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Apa yang dapat menjaga darah dan harta makan adalah hakikat dari tauhid.